sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu. Ku percaya. Ku ikuti panggilan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau
kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu. Ku percaya. Ku ikuti panggilanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya
percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu. Ku percaya. Ku ikuti panggilanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu. Ku percaya. Ku ikuti panggilanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku,
dasarku berharap. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu. Ku percaya. Ku ikuti panggilanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janjimu ajaib terukir
berserah di dalam kekuatanmu. Ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati, peduli masa lalu. Engkau tetap memilihku, ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu,
ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau jaga. Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Haleluya. Kuasa kebangkitan Kristus yang telah menuntun kita menjalani kehidupan dengan segala suka dukanya. Kuasa kebangkitan Kristus pula yang mempersekutukan kita sebagai umat yang telah dikuduskannya dalam ibadah saat ini. Patutlah pujian kita persembahkan bagi Tuhan kita dalam ibadah ini dengan tuntunan tema dikuduskan dalam kebenaran. Jemaat disilakan berdiri, kita muji Tuhan, marilah kita siapkan hati kita. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian, mari bernyanyi memuji Maha Kuasa. Puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Marilah berlalu-lalu, mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Keajaiban serta perbuatannya sungguh benar dan dasar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa. Puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Berbahagialah orang yang Kau pilih, yang Engkau suruh mendekat kepadamu. Berbahagialah orang yang Kau pilih, di pelataran sebuah berdiam. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa. Puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin.
Salam dari semua orang kudus. Kasih Tuhan menyertai kamu. Dan besertamu juga. Mari kita melihat ke dalam kehidupan kita bahwa kita sungguh orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Kita mengaku dosa. Firman Tuhan mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Menyadari bahwa tidak seorang pun dari kita yang sempurna atau hidup tanpa dosa, mari dengan kerendahan hati masing-masing mengakui dosa di hadapan Tuhan. Inilah kami datang kepadamu mengaku dosa kami ya Bapa, kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah, kami sungguh berdosa, kasihani dan ampunilah kami yang berdosa ini. Kita muji Tuhan, kulihat salibmu ya juru selamatku di Golgota. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bahagialah yang dalam rahmat Tuhan. Bahagialah yang
bebaskan dari dosanya. Bapa di surga bahkan telah menunggu anak yang mau mengaku sungguh-sungguh, tidak diingat kesalahannya, hidupnya jadi baru segera. Jikalau kita sungguh mengaku dosa, kita akan mendapatkan kebahagiaan bersama Bapa di sorga. Karena itu jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Dari 1 Yohanes 5 ayat 12 sampai 13 demikian. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Pembacaan Mazmur dibaca secara antifonal. Kelompok kiri saya membaca tulisan yang tercetak keluar dan kelompok kanan saya membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Ta menani Pak Pudiantoraya mau Pak Tongan. Sorong katuan nalako puan to yang gememintu tugau kadake masaga madosa pabese sangadina allo impan kepuan. Ya turin tuto malang susi kayu jotoran dan lalan wai tu membuat kang malayu lendangna tonton bang madale mengkara katuan anapun noi pabudi. Ya tuto tang meka aluk susi to tabiana sarom doran tangi tang nakalan untina ya utuga tontong ya lasanggang say lako ya tuto malam guna pelunduku.
Kita bersama-sama mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca renungkan di hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 17 dan 21 sampai 26. Kemudian dari 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 13. Dan berita Injil dari Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Kita siapkan diri kita, mari berdoa. Agung dan semarak karya-Mu dalam kehidupan kami, ya Allah pengasih. Engkau bertahta di sorga dan kami ada di bumi. Tetapi Engkau menjanjikan kuasa yang akan menolong kami menjalani hidup ini. Engkau telah naik ke sorga dalam perayaan gereja-Mu. Kami telah bersyukur untuk itu. Karena itu di hari ini kami datang kembali di rumah-Mu yang kudus untuk terus dikuduskan dalam kebenaran melalui firman-Mu yang akan kami baca renungkan di hari ini. Kiranya kami tahu bahwa kami telah dikuduskan oleh darah-Mu yang telah tertumpah. Dan juga kami sedang menanti pengudusan itu dengan pencurahan kuasa Roh Kudus yang akan kami peringati ke depan. Mari Tuhan tolong kami hamba-hamba-Mu yang telah berdiri untuk menyampaikan firman-Mu. Kasih dan pertolongan-Mu sungguh kami harapkan untuk menuntun kami agar kami boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Pakai kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu saat ini. Berfirmanlah, kami telah sedia mendengar Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 17 dan ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan, Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Ayatnya yang ke-21. "Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi ia adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari pertama Yohanes 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, kesaksian tentang anak Allah.
Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari dengarkan berita Injil dari Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Firman Tuhan demikian, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia.
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah menguduskan aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus. Saya ulangi, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah berita Injil. Kure semangat puang tukadami. Saudara-saudara, selamat pagi, shalom. Hari ini adalah minggu yang ketujuh kita merayakan Paskah, dan juga kita bersyukur oleh karena kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari Kamis. Dan tema kita hari ini berbicara dikuduskan dalam kebenaran. Di Pamandan Umpo Parinding Kamanaparan. Saudara yang diberkati dalam Tuhan, kita mesti memahami tema kita pada hari ini, bahwa sesungguhnya kita semua ini telah dipilih oleh Allah untuk melakukan kebenaran dan menjaga kekudusan hidup kita. Dikuduskan dalam kebenaran. Untuk dapat hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran atau yang benar dalam hidup ini, dan untuk mempraktekkan kehidupan yang kudus, maka tentu kita sepaham, agama sangat menentukan. Agama sangat penting, membimbing kita untuk melakukan kebenaran atau yang benar dan mempraktekkan hidup yang kudus. Di tempat lain tidak ada yang bisa kita andalkan untuk membuat kita benar dan memelihara kehidupan kudus, hanya agama. Itulah sebabnya agama senantiasa dicantumkan dalam dokumen-dokumen penting setiap kita, misalnya dalam KTP, dalam kartu keluarga, dalam ijazah, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa agama adalah salah satu aspek penting yang melekat pada diri kita masing-masing. Dan itu disebut sebagai hak asasi. Tidak ada pemaksaan untuk memeluk agama. Mungkin pengajaran di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, orang tua kita mendorong kita, memotivasi kita untuk masuk dalam agama yang dianut oleh orang tua kita. Itu juga penting, bahwa orang tua menjadi teladan yang harus kita ikuti menjalani hidup ini. Dan itu sangat terkait, kalau orang tua kita beragama Kristen, otomatis kita juga anak-anaknya beragama Kristen. Tapi juga ada yang orang tuanya Islam masuk Kristen. Itu karena pemaknaan, itu karena pengalaman pribadinya dengan Yesus. Nah, kita manusia disebut makhluk homo religiosus, atau
manusia itu makhluk yang beragama. Nah, mengapa agama penting? Karena agama pada prinsipnya menata hidup pemeluknya. Jadi agama kita yang menata kehidupan kita. Dalam pengajaran agama kita membutuhkan orang-orang yang telah ditentukan atau diurapi untuk mengajarkan agama itu, atau yang memberitakan Injil, diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi kemampuan. Nah, saudara-saudara, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 17, ayat 21 sampai 26, di situ diberitakan tentang Matias dipilih oleh para rasul sebagai pengganti Yudas Iskariot. Karena Matias dipandang memenuhi kriteria sebagai seorang rasul untuk menjalankan misi Kristus di dunia ini. Menarik sekali proses pemilihan itu. Antara dua orang. Itu dilalui dengan melakukan doa. Diawali dengan doa. Para rasul berdoa agar Tuhan Allah menentukan siapa yang layak untuk menggantikan Yudas. Jadi doa penting, terutama dalam gereja, dalam jemaat, untuk menentukan pemimpin-pemimpin yang akan kita angkat. Berdoa, mengapa berdoa? Supaya Tuhan memilih langsung melalui kita orang yang patut. Dan Matiaslah yang terpilih karena kriterianya adalah ia telah bersama dengan Tuhan Yesus, ia telah menjadi saksi atas kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga Matias layak terpilih. Di balik itu juga kriteria utama adalah Matias telah melakukan kebenaran dan senantiasa menjaga kekudusan hidupnya. Nah, ada 3 hal penting dari pemilihan Matias. Yang pertama, kita diingatkan melalui firman Tuhan itu bahwa untuk menyelesaikan suatu persoalan dalam pelayanan, data pasusi jo salian, maunya orang yang mau jadi, maunya sekelompok orang yang mau terjadi. Jangan seperti itu dalam jemaat. Karena ini menata keluarga Allah. Untuk menyelesaikan suatu persoalan pelayanan harus berdasarkan firman Tuhan. Bukan kebijaksanaan manusia. Jadi hati-hati dengan memakai kebijaksanaanmu dalam memilih orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan. Perlu bertobat sebelum terlambat. Karena dunia ini sementara, kita ada di sini. Jadi penyelesaian masalah kita dalam rumah tangga, dalam jemaat, memilih pemimpin-pemimpin harus berdasarkan firman Tuhan, bukan kebijaksanaanmu. Yang kedua, kita perhatikan dalam pemilihan Matias adalah seorang pemimpin yang akan dipilih harus memenuhi syarat atau kriteria tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan ambisi. Hati-hati dengan ambisi. Suatu waktu kita akan diperhadapkan pada meja pengadilan Allah, dan di sana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di sini, apa yang kita berlakukan bagi orang lain. Seorang pemimpin itu harus memenuhi kriteria, bukan ambisi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang percaya harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan berdoa itu tanda penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan. Kekuatan kita itu kalau ada orang dari belakang kita mendukung kita. Orang dari belakang kita yang mendukung kita pasti akan mengadakan kampanye saat pemilihan, bukan?
Karena mengapa kampanye? Karena sudah diperkirakan tidak naik kalau tidak dikampanyekan. Harus kampanye atau memanipulasi data pemilihan. Bisa terjadi seperti itu. Apakah dalam kondisi seperti itu Anda berlaku benar dan adil? Tidak. Jelas tidak. Karena Anda memaksakan kehendak. Jangan kita mengandalkan manusia, jangan kita mengandalkan kemampuan pada diri kita atau apa yang kita miliki. Menarik sekali dalam Injil Yohanes. Yohanes menerangkan sosok pribadi Yesus yang adalah anak Allah melalui simbol air, darah, dan roh. Saudara, air dan roh mengacu pada dua peristiwa penting dalam hidup Yesus, yaitu baptisannya dan kematiannya. Baptisan merupakan awal pelayanan Yesus. Yesus dibaptis untuk mengidentifikasikan dirinya secara utuh sebagai manusia. Dan kematiannya di kayu salib karena ia menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan saya dan saudara-saudara manusia berdosa. Dan itu juga yang dipersaksikan oleh Roh Kudus, bahwa Yesuslah Sang Mesias dan Anak Allah. Dan Rasul Yohanes menekankan dalam bacaan kita tadi bahwa orang yang percaya kepada Yesus telah menerima hidup kekal. Itu dianugerahkan itu diberikan secara cuma-cuma. Tidak ada apa-apa yang menjadi andalan kita untuk menerima kehidupan kekal, hanya karena anugerah Allah. Pemberian secara cuma-cuma, karena itu harus direspon. Apa respon kita tentang keselamatan yang Tuhan telah berikan? Menyerahkan hidup sebagai persembahan kepada Tuhan, menyerahkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Karena apa? Kita bisa jalani hari ini, saudara-saudara, hanya karena pertolongan dan kasih Tuhan. Kalau Tuhan mengambil hidup ini untuk kembali pulang kepadanya, tidak bisa lagi kita menahannya. Karena itu dalam Yohanes 17 ayat 6 sampai 19, Yohanes berkisah bahwa hidup kekal sungguh telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Karena itu tugas Yesus sekarang adalah mendoakan kita. Dia senantiasa menjadi juru syafaat kita di sorga. Dari sorga ia mencurahkan berkatnya dan penguasaannya. Dan ia akan mengutus pengganti, yaitu roh kebenaran, roh penghibur, untuk mendampingi kita. Supaya apa? Supaya kita dimampukan untuk senantiasa hidup dalam persekutuan dan persatuan. Ternyata persatuan sangat penting. Yesus senantiasa berdoa untuk kesatuan kita. Kalau dalam GMKI itu dikenal ut omnes unum sum, agar semua menjadi satu. Untuk apa? Kita bersatu selaku gereja, selaku orang percaya, selaku anak-anak Tuhan. Mengapa penting bersatu? Kalau kita satu, berarti kita teguh, kita kuat. Nah, karena itu orang-orang dalam gereja yang senantiasa hanya mementingkan kelompoknya, dirinya sendiri, tolong kita berubah. Karena Yesus senantiasa mendoakan kita supaya kita satu dalam segala keberadaan hidup. Untuk apa? Supaya kita dapat melakukan kebenaran. Tidak ada yang lain. Kebenaran, yaitu mewartakan Injil. Dan untuk dapat mewartakan Injil dalam kebenaran itu, kita mesti menjaga hidup kudus. Nah, dalam teks bacaan kita
Injil Yohanes ini Yesus tahu benar bahwa akan ada perpisahan. Yesus akan kembali kepada Bapa, dan murid-murid kita ini masih ada di dunia. Di dunia ini banyak gangguan, banyak pencobaan. Dunia yang dimaksudkan bukan hanya tempat, tetapi juga berarti kondisi atau keadaan-keadaan yang kita hadapi, yang tidak membuat kita nyaman. Ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tidak ada orang yang tidak punya tantangan, pergumulan-pergumulan kehidupan. Kita semua punya pergumulan. Dan kita menghadapi orang-orang yang bisa menentang kita sebagai anak-anak Tuhan, menentang firman Tuhan, memusuhi para murid. Karena itu Yesus selalu mendoakan kita. Supaya apa? Dalam bacaan kita tadi jelas, supaya Bapa memelihara para murid, menjauhkan kita dari yang jahat, yang berarti kita dalam kebenaran berbuat benar dan senantiasa bersatu, penuh sukacita. Kekuasaan yang diberikan Tuhan memberi sukacita. Nah, saudara-saudara, salah satu hal yang akan menjadi tanda dari hidup beragama kita dalam kebenaran dan kekudusan adalah kita semua diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa memberi persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Persembahan yang terbaik itu bukan terukur dari banyaknya, tetapi kesetiaan kita memberi dengan penuh ketulusan sebagai respon hati kita, sebagai respon hidup kita atas anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan, dan juga berjanji untuk memelihara hidup kita di dunia ini hingga pada waktunya Dia panggil kita pulang. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana supaya hidup ini dapat menjadi persembahan sejati? Sekali lagi, untuk dapat menjadikan hidup ini sebagai persembahan yang sejati kepada Tuhan, maka penting kita melakukan kebenaran dan menjaga kekudusan hidup. Dikuduskan dalam kebenaran, itu sudah kita terima. Supaya apa? Hidup kita selalu berkenan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan, tahu merespon kebaikan Tuhan dalam hidup ini, tahu memberi persembahan. Tak ada maksak-maksak keseom yang pelok bulanan. Dengan penuh sukacita menghitung-hitung berkatnya Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kita. Kita berikan yang patut bagi Tuhan. Jangan kita sembunyi-sembunyi sisipkan uang 5.000 untuk persembahan 1 bulan. Kalau dalam perjanjian lama, kalau kita berpatokan di perjanjian lama, ada persembahan perpuluhan. Dihitung berapa pendapatan kita dalam 1 bulan, kasih beri perpuluhan. Tapi kita di jemaat ini hanya memberi amplop persembahan bulanan, persembahan pemeliharaan. Supaya apa? Dalam rumah Tuhan tidak kekurangan makanan. Dalam rumah Tuhan tersedia berkat. Dan itu akan menjadi berkat bagi kita. Jadi kita aturlah persembahan kita dengan baik-baik. Semuanya kok dilihat oleh Tuhan. Natandai puang matua ke masalo itu penanta. Natandai puang matua ku manang pato o matota ben puang matua. Sampai apa? Biarpun kita menimbun harta benda di dunia ini, saudara, hanya menimbunnya kepada rayap. Tapi kalau Anda memberi persembahan sebagai investasi Anda di dalam sorga, itu akan menjadikan saudara bermakna, dan itu tanda kebenaran dan kekudusan
kehidupan kita. Karena itu, seperti para rasul, mengapa memilih pengganti Yudas Iskariot? Karena para rasul mengutamakan Tuhan. Tuhan adalah prioritas yang utama. Tuhan adalah yang terpenting dalam hidup ini. Karena itu, dia harus menerima pelayanan yang terbaik. Itulah tanda dari hidup yang kudus. Mari saudara-saudara, kita mengaminkan firman Tuhan dalam saat teduh kita mulai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjalani hidup ini, sadar atau tidak, kita sungguh tahu bahwa kita telah dikuduskan dalam kebenaran oleh Allah. Karena itu berupayalah hidup kudus dan terus berlaku benar. Karena hidup kudus dan benar adalah kesejatian orang percaya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita sampaikan, nyatakan, ikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Kita muji Tuhan, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Aku kasihi Kau
junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawalada, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah tam surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Ya, kita akan memberi persembahan sebelum membaca nats persembahan oleh pemimpin liturgi. Mari kita menyatakan kita beri yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Pasti kita akan kembali dengan penuh sukacita, tidak ada berat dalam hati kita. Kita akan membawa persembahan syukur dan kita dituntun nats persembahan dari Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Di tengah-tengah kita, tim kerja LKPL 5 PPGT Jemaat Beringkanaya mengadakan amplop sukarela. Mohon anggota jemaat mendukung dengan penuh sukacita. Sambil pundi persembahan dijalankan, mari kita muji Tuhan, aku bersyukur padamu. Bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. Terimalah persembahanku yang kuberikan padamu. Semoga berbau harum di hadapan-Mu Yesus. Karena syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berarti hidupku ini sembahku, terimalah. Kita ulang dari ayat 1. Bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. Terimalah persembahanku yang kuberikan padamu. Semoga berbau harum di hadapan
hadapan-Mu Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Kita ulang ayat 1. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayang-Mu. Terimalah persembahanku yang ku berikan padamu. Semoga berbau harum di hadapan-Mu Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Persembahan pujian dari BKBGP dengan kasih disilakan.
Mari kita satukan hati kita bawa harapan-harapan hidup kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari berdoa. Kembali kami datang menyapa Engkau dalam tahta kekudusan-Mu, ya Allah pengasih, seraya mengucap syukur atas limpahan kasih karunia-Mu yang terus kami alami memperlengkapi kehidupan kami. Terlebih dalam hari penyembahan saat ini, Kau telah memberi kesempatan yang begitu indah. Kami datang membawa kehidupan kami letakkan di bawah kaki salib-Mu untuk terus Engkau menuntunnya sehingga boleh menyatakan kekudusan hidup dan kebenaran dalam apapun kenyataan hidup ini. Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah persembahan yang telah kami berikan di hari ini menyenangkan hati-Mu, baik persembahan kehidupan kami maupun melalui berkat-berkat-Mu yang telah kami kumpulkan melalui pundi. Kiranya Engkau berkenan memberkati sehingga boleh digunakan dengan baik dalam penata layanan Tuhan yang masih ada pada kami. Kehidupan ini dengan berkat-berkat-Mu, Tuhan tolong Engkau berkati sehingga boleh kami pakai dengan baik di dalam melayani Tuhan, di dalam melayani sesama kami, dan juga dalam membangun kehidupan anugerah-Mu. Bersyukur bersama-sama karena Engkau telah memberi kesempatan bagi kami di hari ini menyatakan penyembahan kami sebagai respon dari kami selaku anak-anak-Mu bahwa segala kenyataan hidup yang kami alami, kami jalani, itu karena Tuhan menyertai kami. Kiranya penyertaan-Mu juga tetap kami alami dalam pekan yang baru ini, hari ke hari, dalam aktivitas tugas tanggung jawab yang akan kami kerjakan. Tuhan, mari beri kekuatan kemampuan bagi kami, jauhkan dari mara bahaya. Biarlah kiranya semua tanggung jawab hidup di dalam pekan yang baru ini kami boleh laksanakan dan mendatangkan kesenangan bagi hidup kami, membuat kami berbahagia dan memuliakan nama-Mu, seperti yang boleh dialami oleh beberapa saudara-saudara terkasih kami yang karena perkenaan-Mu hari ini mereka boleh berulang tahun. Kami doakan Merlin Sambiri, Lois Magdalena Tendeng, Melpi A. K. Wati. Mereka berulang tahun hari ini. Tuhan, penuhilah sukacita kebahagiaan mereka merayakan ulang tahun mereka, dan buatlah mereka teguh di dalam iman menjalani dan menapaki kehidupan di hari-hari mendatang ini. Biarlah kebahagiaan mereka hari ini senantiasa mewarnai perjalanan kehidupan mereka. Juga berdoa bagi jemaat-Mu yang boleh merayakan ulang tahun perkawinan mereka dalam minggu ini. Tuhan kiranya membimbing di dalam menyatakan cinta kasih yang baik di tengah-tengah keluarga anugerah-Mu, sehingga melalui perkawinan mereka terus membangun kehidupan dengan baik, dengan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati untuk bertanggung jawab, baik selaku ayah ibu, orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua dalam menjalani hidup ini. Tuhan peliharakan mereka. Juga bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang Engkau perkenan mendapatkan kenaikan pangkat, boleh menerima pekerjaan, selesai dalam studi, sembuh dari sakit, dan juga berbagai kesuksesan yang Tuhan anugerahkan. Biarlah
Dengan kesuksesan, keberhasilan yang dialami itu, mereka boleh melihat dan merenungkan bahwa cinta kasih Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Karena itu, segala keberhasilan yang diraih, biarlah dalam pertolongan Tuhan mereka gunakan untuk membangun hidup anugerah-Mu dengan baik, semakin berkenan kepadamu. Di tengah-tengah persekutuan ini kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang dalam pergumulan hidup, apapun bentuk pergumulan yang dihadapi. Tuhan tolong secara khusus yang dalam kelemahan tubuh. Berdoa bagi orang tua kami, Bapak Yohanes Timang, pemulihan di rumah. Ibunda dari Ibu Alak Padang yang dirawat di Rumah Sakit Tajudin selesai operasi. Saudara kekasih kami Nyonya Santi Musu yang sakit di rumah. Anak terkasih kami Nikita, anak dari Bapak Anton Lisa yang sakit di rumah. Tuhan kiranya memberi kesembuhan kepada mereka berkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang diterima. Kiranya semua itu boleh mendatangkan berkat kesembuhan. Dan biarlah Engkau teguhkan dalam iman untuk menjalani setiap proses, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan sejati yang mereka rindukan. Ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu seluruh anak-anak terkasih atau cucu-cucu terkasih. Di Makassar ini besok akan ujian akhir di tingkat SD, sementara di beberapa daerah baru memulai ujian tingkat SMP. Tuhan kiranya menolong memberkati anak-anak terkasih. Biarlah dalam menghadapi ujian tersebut, mereka boleh menjawab soal-soal yang diperhadapkan kepadanya dengan baik, dan mereka boleh menerima hasil yang memuaskan, yang tentu akan menjadi dasar bagi anak-anak terkasih melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berkati orang tua untuk terus berdoa bersama dengan anak-anak kekasih. Biarlah satu tahap perjalanan pendidikan mereka boleh dilalui, tidak kekurangan sesuatu apapun, tetapi sungguh menyenangkan, membahagiakan bagi keluarga dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk saudara terkasih kami, keluarga Ipen Suryatno, yang Tuhan berkenan menerima karunia terindah dalam hidup mereka, seorang putri yang lahir kemarin di Rumah Sakit Siloam. Tuhan berkati sang ibu, pulihkan, berkati anak karunia-Mu tumbuh kembangkan dengan baik. Biarlah semua itu boleh dipandang oleh keluarga bahwa kasih dan pertolongan Tuhan luar biasa, sehingga mereka juga belajar untuk merespon segala kebaikan-Mu yang Engkau berikan di dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Di tengah-tengah persekutuan ini kami berdoa bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia atau di usia indah anugerah-Mu Tuhan, topang mereka, berkati, beri kekuatan, kemampuan, pakai anak cucu keluarga untuk merawat, melayani mereka dengan penuh cinta kasih, sehingga mereka tidak merasa terbuang, tapi senantiasa merasakan di usia indah mereka bahwa kasih dan pertolongan Tuhan tetap dinikmati. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan kiranya memberkati, biarlah ciptakan kedamaian di dalamnya oleh kuasa kasih-Mu sendiri. Dan karena itu pakai pemerintah kami dengan penuh hikmat, karuniakan kepada mereka untuk mengatur roda pemerintahan di tengah-tengah bangsa dan negara ini, sehingga kami semua boleh merasakan damai sejahtera penuh. Kami semua yang terlibat langsung dalam pelayanan-Mu saat ini, Tuhan terus memberi sukacita bagi kami untuk terus memberi diri waktu kami Tuhan pakai di tengah-tengah persekutuan pelayanan yang Tuhan serahkan kepada kami, boleh kami laksanakan dengan baik. Ya Bapa di sorga, kami akan kembali ke rumah masing-masing, ke tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Tuhan sertai lindungi kami semua, biar kami boleh pulang sebentar ke rumah anugerah-Mu, dan di sana pun pemeliharaan-Mu tetap kami alami. Dan tentu itu akan memberi sukacita. Berdoa untuk persekutuan kaum Bapa yang Tuhan telah pakai di tengah-tengah ibadah ini, mempersaksikan firman-Mu melalui kidung pujian yang telah dilantunkan. Tuhan berkati mereka, biarlah senantiasa memaknai kehadiran mereka selaku seorang Bapa di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, untuk menjadi pemimpin yang baik. Ya Bapa di sorga, inilah doa, syukur dan permohonan kami. Inilah sukacita kami. Engkau sempurnakan, dengarkan, karena semuanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami.
Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ada ralat warta. Yang pertama, ibadah keluarga Boitomi kelompok 1, Senin 13 Mei 2024 untuk sementara ditunda. Yang kedua, ibadah PWGT kelompok 2 di rumah Ibu Andriana Popi semula hari Sabtu 18 Mei 2024 dipindahkan ke hari Jumat 17 Mei 2024 pukul 17 atau jam 5 sore. Kemudian ada warta tambahan, ibadah syukur keluarga Moses Kambuno Tulak kelompok 2 hari Rabu 15 Mei 2024 pukul 16.00 atau jam 4 sore. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STHMM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita dengan sukacita menjalani kehidupannya sehari-hari dalam kekudusan dan kebenaran. Tuhan memberkati kita. Jemaat disilakan berdiri. Kita muji Tuhan. Kaulah Tuhan surya hidupku. Jemaat yang diberkati Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang kamu dengar, agar kamu dapat memelihara kekudusan hidup yang telah dikaruniakan Kristus bagimu. Arahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur Hai Bangkit bagi Yesus mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini. Bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, andukan pendiraja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah.
Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan harinya inilah, dan Dia tak terbilang pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin kau tegak. Jemaat disilakan duduk kembali. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapat